nama saya Gozali, saya bekerja sebagai salah satu dokter spesialis paru di Bandar Lampung. Saat ini saya merupakan salah satu tim dokter yang menangani dan merawat langsung pasien-pasien positif dan PDP COVID-19 di Bandar Lampung. Bohong kalau tidak ada rasa takut dan khawatir di hati saya, apalagi saat ini istri saya sedang hamil 8 bulan dan kami sedang menantikan putra pertama kami lahir di tengah-tengah pandemi ini. Pertanyaan yang muncul setiap pagi, gimana kalau sesuatu terjadi dengan saya, siapa yang akan merawat istri dan anak saya nanti? Bagaimana jika saya membawa virus itu ke rumah dan saya membuat terjadi sesuatu kepada keluarga saya, perasaan bersalah, apa yang akan saya bawa seumur hidup saya? Teman-teman, mohon doakan kami, tim medis di garda terdepan. Saya mohon kepada teman-teman untuk membantu memutus rantai penularan dengan tetap di rumah saja, jaga jarak dan hindari keramaian. Beragam cerita hadir dari para tenaga medis yang berada di garda terdepan penanganan pandemi corona. Minimnya alat pelindung diri, keterbatasan peralatan dan kurangnya tenaga medis menjadi cerita para dokter dan perawat yang berjibaku langsung di lapangan. Malam ini saya sudah terhubung dengan Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Harif Fadilah, yang terus mengawal dan menyemangati rekan-rekannya yang saat ini berjuang di rumah sakit. Selamat malam, Pak Harif. Selamat malam, Mbak Najwa. Pak Harif, dari data yang Anda miliki, ada berapa banyak sebetulnya sekarang perawat yang sudah terinfeksi atau diduga kuat menjadi suspek COVID-19 ini, Pak? Ya, dari data kami survei internal, karena nggak mudah mendapatkan data ini secara kepada yang berwenang. Kami survei internal itu ada sampai hari ini ada 4 perawat yang positif COVID, ada sekitar 182 yang ODP, dan ada sekitar 15 yang PDP. Dan sudah ada satu yang confirm meninggal karena positif COVID-19 ya, Pak? Ya, betul sekali Mbak. Baik, banyaknya petugas medis seperti dokter yang juga kemudian wafat, sudah ada 7 dokter yang meninggal. Ini apakah mempengaruhi bagaimana teman-teman perawat ini bekerja di garda terdepan, Pak? Sedikit banyak mempengaruhi, namun demikian karena memang tugas dan panggilan sebagai profesi kita harus melaksanakan. Tetapi yang menjadi catatan kami sebenarnya adalah bagaimana kita bisa melaksanakan tugas dengan baik bila kita dilindungi secara penuh. Itulah kiranya ya harapan daripada teman-teman yang di lapangan hari ini yang sedang berjuang. Saat ini kondisi di lapangan bagaimana, Pak? Apakah sebagian besar sudah cukup terlindungi dengan APD yang mulai berdatangan atau secara real di lapangan ini masih jadi problem? Ya, sebaiknya pemerintah mengecek sampai tidaknya APD ini. Karena sampai hari ini kami masih mendapatkan dalam hotline PPNI itu banyak sekali keluhan APD yang mereka belum dapatkan. Karena mungkin fokus pemerintah adalah pada rumah sakit pemerintah, TNI, Polri, tetapi rumah sakit swasta yang juga sempat merawat COVID ini juga belum mendapatkannya. Dan sangat miris juga hari ini kami mendapatkan berita juga bahwa ada masker yang N95 itu dipakai bergantian. Itu karena sama sekali mereka sangat kekurangan begitu. Itu kan berbahaya juga. Dipakai bergantian oleh perawat yang bertugas saking minimnya stok, Pak? Ya, betul sekali. Itu di rumah sakit swasta. Ya. Jadi apa alternatif yang dilakukan teman-teman perawat, Pak, di situasi seperti ini? APD kurang tapi tetap harus berada di garda terdepan untuk menemui pasien yang kemungkinan besar terpapar. Ya, kalau di rumah sakit rujukan saya kira hari ini stoknya masih cukup. Ya. Dan mereka diperlukan memang banyak sekali setiap hari itu karena memang harus lengkap sekali masuk di dalam ruangan isolasi. Tetapi di rumah sakit yang lain ini yang menjadi macam-macam variasi bentuk modifikasinya. Dan kami rasa ini sangat-sangat tidak baik, sangat berbahaya sekali untuk perawat dan sangat tidak aman. Oleh karena itu saya kira kebutuhan APD ini saya kira memang
tidak hanya sekali saja dan terus-menerus harus disediakan. Mhm. Kami Baik. sendiri di organisasi profesi sedang membuka hotline, kemudian mencari bantuan baik itu dari lembaga di dalam negeri maupun di luar negeri kami sudah coba. Ya. Mhm. Saya juga ingin tanya Pak Harif, ada informasi bahwa ada sejumlah perawat yang juga, mendapatkan stigma, jadi diusir dari kos-kosannya karena khawatir akan membawa virus. Betulkah itu Pak Harif? Ya, benar sekali. Jadi ada sekitar 4 orang perawat yang dilaporkan ke kami itu, diminta untuk tidak kos lagi di tempatnya, sehingga mereka harus, terpaksa bermalam di rumah sakitnya. Tapi tadi pagi sudah alhamdulillah ada kabar gembira bahwa mereka sudah difasilitasi oleh rumah sakit, mendapatkan tempat tinggal dan mendapatkan fasilitas antar jemput, gitu. Mmm. Jadi memang ini stigma dari masyarakat yang takut dengan perawat yang bertugas sehingga menolak sampai sampai pada tahap pengusiran begitu ya, Pak? Ini sesuatu yang bagaimana memaknai ini para perawat yang sudah berjibaku luar biasa, tetapi ketika pulang pun harus diusir, Pak. Bagaimana memaknai itu? Ya, saya kira ini satu pemahaman yang barangkali belum utuh tentang perawat dan tugasnya. Jadi kalau masyarakat, ini hanya segelintir ya, tetapi banyak di antara masyarakat justru sangat berbangga dan berbahagia bila ditempati atau dekat dengan perawat ataupun dokter. Karena apa? Karena mereka akan menjadi sumber utama di dalam perilaku hidup sehat, di dalam pencegahan, dalam masalah-masalah kesehatan. Bahkan kalau di warga itu perawat ataupun tenaga kesehatan itu menjadi tempat bertanya. Walaupun itu pertemuannya pertemuan RT, tapi yang ditanya adalah tentang kesehatan, pasti itu. Maka saya kira tidak begitu beralasan bila perawat itu kemudian karena kasus wabah ini didiskriminasi. Justru harusnya bersyukur mendapatkan pencerahan dari sumber utama yang paham tentang itu. Mhm, mhm. Mungkin, warga sekitar khawatir karena mendengar informasi bahwa minimnya alat pelindung diri dan minimnya proteksi yang diberikan kepada tenaga medis kita ini sehingga mereka kemudian berasumsi, wah kalau kemudian pulang ke kos-kosan berpotensi untuk menulari yang lain. Jadi memang kekhawatiran-kekhawatiran itu yang kerap muncul ya, Pak? Bisa seperti itu juga dan bukan hanya pada masyarakat, justru kami sebagai pemberi pelayanan ini juga sangat khawatir dan sudah pada tahap, di beberapa daerah yang sudah pada tahap sudah mulai, menyerah ini kalau memang tidak ada APD kami tidak akan melayani. Nah ini sesuatu yang, hari ini kami masih dapatkan itu. Kemudian kami punya, komunikasi seluruh provinsi dan setiap hari kami evaluasi beberapa, rujukan-rujukan daerah itu pun tidak semuanya masih mendapatkan begitu. Baik. Ini saya kira untuk perhatian kepada, yang berwenang. Iya, jangan sampai kemudian para perawat kita akhirnya merasa tidak bisa lagi berada di garda terdepan karena khawatir akan dirinya dan keluarganya. Saya sudah tersambung dengan Pak Muji Raharjo, seorang perawat di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta. Selamat malam Pak Muji. Selamat malam Mbak Nana. Pak Muji, apakah Bapak dan teman-teman di Jogja juga gelisah, juga khawatir terhadap keselamatan diri dan keluarga, Pak? Ya, kami secara manusiawi jelas sangat terpengaruh dengan kondisi seperti ini ya Mbak Nana. Jadi kami pun juga merasakan kegelisahan yang sama demikian. Tetapi kami di rumah sakit kebetulan di rumah sakit kami sangat disupport oleh pimpinan kami untuk terutama APD ini Mbak Nana. Mhm. Karena tadi disampaikan di sesi sebelumnya memang hampir sama, jadi hasil lab yang diperiksakan ini juga lama hasilnya. Jadi kami kemudian pasti melakukan pemakaian APD yang lengkap pada pasien-pasien yang memang dicurigai atau istilahnya kami merawat pasien PDP. Jadi kami harus yakin bahwa kami memakai APD yang lengkap untuk ke arah merawat pasien-pasien tersebut. Dan saya membayangkan memakai APD Demikian, Mbak lengkap Nana. dengan Google, dengan Boot, dengan
baju yang seperti astronot itu kan sebetulnya tidak nyaman ya Pak Muji? Betul, Mbak Nana. Jadi, apalagi, rumah sakit yang awalnya memang ruangan yang belum didesain untuk sebagai ruang isolasi begitu. Jadi kami tetap, apa namanya ya, bagaimana lagi kami tetap harus memakainya walaupun seperti mandi sauna begitu. Jadi kami apa, eee, ya demi keamanan kami semua kami tetap harus memakainya, Mmm. demikian. Dan setiap bertemu dengan pasien, berganti ke pasien lain itu harus diganti dan kemudian harus mandi berulang kali. Jadi memang prosedur yang harus dilalui oleh teman-teman perawat dan dokter ini luar biasa ketat dan itu pastinya juga, melelahkan fisik dan mental ya, Pak? Betul betul, Mbak Nana. Jadi kami harus sesering mungkin cuci tangan, pakai sabun, kemudian kami pastikan kalau kami pulang, kami harus mandi besar. Jadi keramas, mandi pakai sabun semuanya supaya kami semuanya aman, Mhm. demikian. Keluarga di rumah bagaimana Pak Muji? Sempat khawatir, sempat deg-degan atau seperti apa? Ya, kalau deg-degan ya iya, karena ini kebetulan, istri juga, seorang radiografer, ada di rumah sakit. Jadi juga menangani juga sama, melakukan foto pada pasien-pasien PDP, ya untuk keamanan kami supaya kami semuanya tenang, kami mikirkan keluarga juga supaya tenang. Ya ini anak-anak dengan terpaksa kami pindahkan, ikutkan ke tempat neneknya, begitu. Jadi anak-anak diungsikan ya, Pak? Iya Mbak Nana, Sudah jadi berapa lama ya jadi tidak ketemu gimana anak-anak, lagi Pak? supaya kami Supaya tenang ya ya, mungkin Pak? sekitar 1 mingguan ini, hampir iya betul. Jadi supaya semua tenang, demikian Mbak Nana. Baik baik, saya ingin ke Pak Harif lagi. Pak Harif, apa satu hal yang menurut Pak Harif mewakili teman-teman perawat di seluruh Indonesia, Pak, yang sekarang sedang berjuang, apa satu hal yang betul-betul penting diketahui publik, Pak? Harapan Anda, Pak Harif. Ya, saya ingat kata seorang tokoh perawat, revolusioner perawat, yaitu Florence Nightingale, tahun 150 tahun yang lalu, beliau mengatakan begini, perlu 10 tahun agar dunia melihat kebaikan perawat. Dan ini kondisinya terjadi. Ya, hari ini terjadi. Oleh karena itu saya kira kepada teman-temanku, mari kita tetap bertugas dengan hati, dengan standar, dan karena hari inilah kita yang di depan. Siapa lagi? Di antara orang lain libur, bekerja di rumah, kita harus bekerja bersama pasien. Tetapi satu hal menjadi syarat kita adalah bagaimana kita mengamankan diri kita juga supaya kita bisa mengamankan orang lain. Saya pikir itu yang penting dan mudah-mudahan Anda tidak sendiri bekerja. Ada kami PPNI yang selalu mengkawal dan mudah-mudahan apa masalahnya segera kita akan coba upayakan yang terbaik kepada siapapun. Saya kira itu Mbak. Baik, Nah, Pak Harif boleh Fadil. satu lagi Mbak Nana? Boleh Pak Harif. Kebetulan ini momen yang penting karena Ibunda Presiden kita meninggal. Kami atas nama perawat Indonesia mengucapkan berbela-sungkawa yang mendalam. Semoga almarhum Ibunda Bapak Jokowi husnul khotimah. Demikian. Amin. Terima kasih Pak Harif Fadilah, terima kasih Pak Muji dari Yogyakarta. Sekali lagi terima kasih banyak, bukan hanya sudah bersedia ke Mata Najwa, tapi terima kasih banyak atas perjuangan, atas pengabdian, atas pengorbanan teman-teman perawat di seluruh Indonesia. Salam hormat, salam cinta untuk seluruh perawat. Selamat malam Pak. Terima kasih Pak Nana. Kami akan kembali setelah pariwara, tetap di Mata Najwa.